Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan KKL kami mengenai penggunaan aplikasi KAI Akses sebagai penerapan sistem informasi manajemen di PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta dengan saya sendiri Dewi Rahmawati dengan NIM 2104 2131. Selanjutnya Bunga Puja Dinda dengan NIM 2104 2254. Selanjutnya Elisa Dinda Putri dengan NIM 2104 2138 dan Zahra Nur Wahidah dengan NIM 2104 2378. Baiklah, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Bunga. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Sistem informasi manajemen berguna bagi suatu organisasi sebagai penyedia jasa informasi yang digunakan dalam perhitungan harga, produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kereta api banyak digandrungi oleh masyarakat dikarenakan kereta api memiliki keunggulan dibandingkan transportasi darat lainnya, terutama berbasis jalan raya. PT Kereta Api Indonesia atau KAI selaku pengelola dari kereta api di Indonesia selalu berupaya melakukan berbagai pembenahan untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada publik, tak terkecuali dalam hal pemesanan tiket. Penggunaan KAI Akses telah banyak membantu masyarakat dalam hal pembelian dan pembatalan tiket, serta fitur-fitur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Setiawan dan Diani Vita, dalam artikelnya menunjukkan bahwa 68 orang dari 100 orang responden merasa puas dengan aplikasi KAI Akses. Hal ini membuat penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang dikembangkan oleh PT KAI dalam bentuk aplikasi telah membantu masyarakat dalam mengakses informasi serta pelayanan publik. Kemudian ada pun rumusan masalah dari yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam laporan ini sebagai berikut, yaitu bagaimana penggunaan aplikasi KAI Akses sebagai penerapan di sistem informasi manajemen di PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penulisan laporan proposal KKL PT KAI Stasiun Gambir sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi KAI Akses sebagai penerapan sistem informasi manajemen di PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta. Kemudian ada pun manfaat penelitiannya yang terbagi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis, di mana manfaat praktis yaitu peningkatan efisiensi operasional, kemudian ada pengurangan biaya operasional. Manfaat akademisnya itu kontribusi pada pengetahuan, pengembangan riset, penyusunan kerangka konseptual, dan penggunaan metode penelitian yang tepat. Baiklah, terima kasih Bunga. Untuk bab selanjutnya akan dipaparkan oleh Elisa. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan tentang bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan dukungan informasi untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Menurut Pearson Saunders Gleta 2019. Selanjutnya yaitu KAI Akses. KAI Akses merupakan aplikasi resmi penjualan tiket kereta api dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Selanjutnya itu kita masuk pada profil PT KAI Persero. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Layanan yang diberikan perusahaan ini meliputi angkutan barang dan penumpang. Pada akhir bulan Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 yang isinya menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada sejarah singkat PT KAI. Kereta Api Indonesia atau KAI berdiri di atas dasar akta pada tanggal 1 Juni 1999. No. 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah SH SPN, notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki dengan akta tanggal 13 September 1999 nomor 14.
Akta pendirian tersebut telah mendapati pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1999 nomor C1 C17171 HT 0101 TH 99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 No 4 tambahan No 240 2000. Selanjutnya masuk pada visi dan misi PT KAI. PT KAI memiliki visi ialah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sedangkan misi PT KAI itu sendiri adalah yang pertama menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur maupun teknologi. Yang ketiga itu untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperkasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk struktur penting terkait dalam transportasi. Selanjutnya kita masuk pada struktur organisasi. Di sini perlu kita ketahui struktur organisasi dari PT KAI. Terus aplikasi KAI Akses. Di sini juga ada aplikasi KAI Akses untuk memudahkan para pelanggan untuk membeli tiket ataupun membatalkan tiket. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sebelumnya terima kasih pada Elisa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompetitif, tapi juga nilai kooperatif dengan menggunakan energi tertinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia induk perusahaan yang ada di lingkungan PT KAI yaitu di tahun 2021 ada sekitar 26.897. Kemudian di tahun 2020 ada sekitar 27.665 dan di tahun 2019 ada 28.316. Nah, selanjutnya tugas pokok dan fungsi. Terdapat beberapa tugas yang diemban oleh PT KAI, yaitu pertama, menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Kedua, menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Ketiga, menyediakan layanan dalam kebutuhan masyarakat. Keempat, menghasilkan barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Kelima, membantu dalam pengembangan usaha kecil. Keenam, mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapang usaha dan lainnya. Adapun fungsinya di antara lain yaitu pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis perusahaan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakannya. Kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan perusahaan. Ketiga, mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan keempat, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan perusahaan. Dasar hukum penerapan sistem informasi manajemen, yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya latar belakang penerapan SIM. KAI semakin menyadari bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi di era sekarang menjadi sumber daya yang harus dikuasai serta dikelola oleh perseroan untuk menjadi gebrakan baru dalam pelayanan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Sejak saat itu, KAI mulai melahirkan berbagai layanan berbasis teknologi informasi seperti internet reservation, mobil tiket, boarding pass, dan kini telah hadir dalam bentuk e-boarding pass, pre-order mails, hingga membuat aplikasi resmi perseroan yang bernama KAI Akses. KAI Akses menjadi aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan perkeretaapian. Standar operasional di PT KAI. Standar operasional prosedur PT KAI atau Persero diatur menurut keputusan Direktur Nomor KEP ULL 003 11 1 KA 2015 tentang syarat dan tarif angkutan kereta api dan nomor KEPU HK 215
11.7 KA 2012 tentang Peraturan Dinas 22 PD 2 Jilid 2 mengenai administrasi penjualan jasa di stasiun direktur PT Kereta Api Indonesia Persero. Terdapat 3 standar operasional prosedur yang berhubungan dengan penjualan, yaitu standar operasional prosedur 16 penjualan tiket di loket, standar operasional prosedur petugas loket, dan standar operasional prosedur reschedule dan revolt di aplikasi KAI Akses. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai aplikasi yang dikembangkan oleh KAI Akses. Aplikasi KAI Akses merupakan aplikasi resmi KAI yang diluncurkan pada tahun 2014 yang dapat diunduh melalui Google Play maupun App Store hingga November 2021. Aplikasi KAI Akses telah memiliki 5.758.294 user. Aplikasi KAI Akses hadir untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah, serta fitur unggulan lainnya seperti pembatalan dan reschedule online, e-boarding pass, dan berbagai layanan KAI Group lainnya. Pengembangan aplikasi KAI Akses ini merupakan bentuk inovasi dan solusi dari KAI dalam menghadirkan pemesanan berbagai layanan KAI Group dalam satu genggaman. Selanjutnya, pelaksanaan SIM secara umum. Yang pertama, sistem informasi manajemen memastikan bahwa data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, dan kemudian dikirim lebih lanjut. Yang kedua, sistem informasi manajemen memenuhi beragam kebutuhan melalui berbagai sistem. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen membantu tenaga pelaksana dalam pemrosesan transaksi dan menjawab pertanyaan tentang data yang berkaitan dengan transaksi, status catatan tertentu, dan referensi pada berbagai dokumen. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen membantu manajemen tingkat bawah atau operasional dengan menyediakan data operasional. Yang kelima, sistem informasi manajemen membantu manajemen tingkat menengah dalam perencanaan jangka pendek, penetapan target, dan pengendalian fungsi bisnis. Selanjutnya, sistem informasi manajemen membantu manajemen puncak dalam penetapan tujuan, perencanaan strategis, dan mengembangkan rencana bisnis dan implementasinya. Selanjutnya itu mengenai evaluasi setelah penerapan sistem informasi manajemen di PT KAI. Yang pertama, sesuai dengan data yang diperoleh penulis, bahwa untuk variabel evaluasi, kualitas informasi dari aplikasi KAI Akses sudah mencangkup keempat indikator yang diteliti. Selanjutnya, untuk variabel evaluasi kualitas layanan dari aplikasi KAI sudah mencakup indikator seperti daya tanggap dan empati. Yang ketiga, untuk variabel penggunaan dari aplikasi KAI Akses dilihat dari penggunaan pengguna merupakan kategori sukarela dan keharusan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Baiklah, saya mengambil alih yaitu tentang permasalahan yang terjadi dalam penerapan KAI Akses. Yang pertama yaitu aplikasi dinilai buruk, yang kedua yaitu adanya masalah error dalam aplikasi tersebut, yang ketiga yaitu masalah email, dan yang keempat itu masalah permohonan perbaikan data. Solusi dari permasalahan itu yaitu pertama yaitu update aplikasi ke versi terbaru, yang kedua yaitu install ulang aplikasi, yang ketiga yaitu hapus data dan change dari aplikasi, yang keempat yaitu tunggu beberapa saat. Terus selanjutnya itu masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil yaitu bersifat metode kualitatif. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, uraian, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, maupun masyarakat. Selanjutnya itu masuk pada informan. Pada penelitian kualitatif, sumber data adalah manusia ataupun narasumber, memiliki peran yang sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi
Populasi merupakan subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan berada dalam wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yaitu menurut Sugiarno 2013. Selanjutnya masuk yaitu pada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi ataupun pengamatan. Bagaimana penggunaan aplikasi KAI Akses sebagai penerapan SIM di PT KAI Stasiun Gambir. Dan juga kami akan menggunakan teknik interview ataupun wawancara kepada beberapa narasumber dari PT KAI Stasiun Gambir. Yang mana dalam wawancara ini membahas akan penggunaan aplikasi KAI Akses sebagai penerapan sistem informasi manajemen di PT KAI Stasiun Gambir tersebut. Selanjutnya masuk pada simpulan yang akan dibahas oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, dari presentasi yang sudah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu perusahaan Kereta Api Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa transportasi darat, khususnya kereta api. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan Persero, di mana Persero itu adalah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah untuk mencari keuntungan, dan yang kedua itu memberi pelayanan kepada masyarakat umum. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok 2 tampilkan. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.